Verdong dan siapa? J7 itu mudah-mudahan bisa kami kerjakan dengan cepat, gayanya Pak Erik lah, satsek gitu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membagikan momen ketika dirinya masuk ke ruang ganti pemain usai Timnas Indonesia U23 dikalahkan Gini. Sampai tundukan kepala, ia meminta Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan jangan menangis. Timnas Indonesia U23 kalah tipis 0-1 melawan Gini dalam laga playoff Olimpiade 2024 di Paris, Prancis, Kamis malam waktu Indonesia Barat. Kekalahan tersebut membuat tim Merah Putih mengubur mimpi berlaga di Olimpiade. Selepas pertandingan, Erick menghampiri pemain di ruang ganti yang sedang dalam kekecewaan. Ia memberikan motivasi agar kecewanya tidak berlarut-larut. "Kalian sudah kasih yang terbaik, jadi jangan menangis. Tegakkan kepala kalian. Masih panjang masa depan kalian," kata Erick Thohir. Lelaki yang juga Menteri BUMN tersebut angkat topi kepada perjuangan yang ditunjukkan armada Sintayong. Erick Thohir berterima kasih kepada seluruh pemain dan staf pelatih karena sudah berjuang habis-habisan. Bahkan, Erick sampai menundukkan kepalanya di hadapan pemain. Selain itu, mantan Presiden Inter Milan itu meminta pemain bangkit menatap tantangan selanjutnya. "Pelajaran yang kalian lakukan selama AFC ini, kalian bawa ke kualifikasi Piala Dunia. Kita patriot, kita fit lagi, dan saya apresiasi. Saya tunduk kepala, terima kasih," pungkasnya. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengabarkan kabar terbaru soal proses naturalisasi 3 calon pemain Timnas Indonesia, yakni Kelvin Verdong, Martin Paes, dan Jens Raven jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi 2 laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2024 mendatang. Laga pertama, Timnas Indonesia akan dijadwalkan bertemu Irak di Stadion Gelora Bung Karno pada 6 Juni. Kemudian pada 11 Juni, giliran Filipina yang bakal menjadi lawan bagi tim asuhan Sintayong tersebut. Jelang menghadapi pertandingan nanti, PSSI serius untuk memperkuat skuad Timnas Indonesia agar tampil optimal. Salah satu caranya adalah dengan menaturalisasi pemain keturunan seperti Kelvin Verdong dan Jens Raven. Arya Sinulinga mengaku PSSI sangat percaya diri Timnas Indonesia akan bisa memetik kemenangan dalam 2 pertandingan tersebut. "Kami pede lawan Filipina, lawan Irak ada Tom Haye, Orat Mangoen, dan Jay Idzes," ujar Arya. Selain itu, beberapa pemain keturunan yang saat ini sedang dinaturalisasi terus diupayakan oleh PSSI agar cepat selesai. Termasuk Martin Paes yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. "Martin Paes kita lihat karena ada tahapan lebih lanjut," kata Arya. Sementara itu, Arya pun mengungkapkan bahwa naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Raven masih terus berlanjut. Keduanya diharapkan sudah bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni nanti. Presiden FIFA, Gianni Infantino, berbagi pandangannya mengenai Timnas Indonesia U23 setelah menonton pertandingan playoff mereka melawan Gini di Perancis pada Kamis malam. Gianni mengungkapkan melalui Instagram pribadinya, Gianni Infantino, bahwa para penggemar sepak bola di Indonesia harus tetap bangga dan mendukung tim nasional dengan antusiasme yang tidak berubah karena tim tersebut sedang berada di jalur yang positif. "Pesan saya kepada semua orang di negara pecinta sepak bola Indonesia adalah bangga dengan tim Anda dan teruslah mendukung mereka dengan semangat yang sama karena mereka bergerak ke arah yang benar," ujar Gianni. Postingan tersebut menampilkan foto tim Garuda Muda sebelum mereka berlaga melawan Gini dalam upaya memenangkan tempat di Olimpiade Paris 2020. Gianni menyatakan bahwa ia telah menyaksikan pertandingan tersebut di Clairefontaine, Paris, dan meskipun Timnas Indonesia gagal lolos ke Olimpiade dengan kekalahan tipis 1-0, performa mereka telah menunjukkan banyak perkembangan yang menggembirakan. Dia menekankan bahwa pendukung harus terus memberi dukungan yang kuat kepada tim, mempertahankan semangat yang tinggi.
Lebih lanjut, Gianni mengapresiasi usaha yang telah dilakukan oleh PSSI yang dipimpin oleh Erick Thohir dalam mengembangkan sepak bola di Indonesia, menambahkan bahwa FIFA akan terus mendukung upaya tersebut. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, merespons positif terhadap komentar Gianni, mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan FIFA kepada sepak bola Indonesia. Erick mengungkapkan bahwa kemajuan yang telah dicapai oleh sepak bola Indonesia tidak terlepas dari dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh FIFA, yang telah menjadi sumber motivasi besar bagi perkembangan olahraga tersebut di Indonesia. Pelatih Gini U23, Kaba Diawara, mengakui mengalami kesulitan mengalahkan timnas U23 Indonesia di laga playoff kualifikasi Olimpiade 2024. Gini memang berhasil mengalahkan timnas U23 Indonesia dengan skor tipis 1-0. Sebenarnya Gini bisa dikatakan menang atas Indonesia bukan karena penampilan yang mengesankan. Pasalnya, mereka mengalahkan timnas U23 Indonesia melalui gol tunggal yang dicetak oleh Ilais Moriba pada menit ke-29 melalui tendangan penalti. Tendangan penalti ini didapatkan setelah Witan Sulaiman divonis melanggar Al-Ghazi Mebah di kotak penalti sehingga wasit menunjuk titik putih. Setelah mengalahkan timnas U23 Indonesia dengan skor tipis ini, Kaba Diawara mengaku bahwa melawan tim asuhan Shin Tae-yong bukan laga yang mudah. Mantan pemain Arsenal itu mengaku bahwa sebenarnya dia sudah memprediksi pertandingan ini tak akan berjalan dengan mudah. Akan tetapi, dia cukup terkejut karena pertandingan berlangsung cukup sulit. Kesan saya adalah pertandingan ini sulit, kami tahu laga ini akan sulit tetapi kami tidak mempermudah permainan juga karena punya banyak kesempatan baik itu dari Al-Ghazi Mebah atau dengan celah yang lain, ujar Kaba Diawara.